Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel Andi Wardana. Kesempatan kali ini kita akan membahas terkait mengenai pertanyaan salah seorang netizen yang kemudian bertanya tentang saya tidak punya kartu Indonesia Pintar dan juga tidak punya KKS, kartu keluarga sejahtera. Apakah saya boleh mendaftar bantuan program Indonesia Pintar ini? Bagaimana penjelasannya, teman-teman? Simak terus video ini. Sebelum saya melanjutkan, bantu saya untuk menekan tombol subscribe, like, dan share video ini agar teman-teman yang lain mengetahui informasi ini. Jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar kemudian teman-teman bisa mendapatkan info terupdate terkait mengenai KIP kuliah, KIP sekolah, dan lain sebagainya. Baik teman-teman sekalian, kita lanjut pertanyaan tadi terkait mengenai belum punya KIP dan belum punya KKS. Maka kemudian apakah bisa mendaftar? Tentu teman-teman sekalian, teman-teman bisa mendaftar KIP kuliah ini meskipun tidak memiliki KIP dan kemudian juga tidak memiliki KKS. Jadi dalam hal ini siswa tersebut belum memiliki KIP, kartu Indonesia Pintar, dan orang tuanya juga tidak memiliki kartu kesejahteraan sosial, maka teman-teman bisa mendaftar bantuan ini, bantuan KIP kuliah ini, asalkan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, bagaimana syaratnya adalah teman-teman harus terdaftar ataupun masuk kategori sebagai keluarga kurang mampu. Ya, keluarga dalam keterbatasan ekonomi, tidak mampu secara ekonomi. Nah, untuk membuktikan bahwa teman-teman berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi, maka ya harus dibuktikan dengan surat keterangan pendapatan kotor orang tua maksimal 4 juta rupiah per bulan. Ya, itu yang harus dipenuhi. Atau teman-teman juga bisa memperlihatkan surat keterangan pendapatan orang tua, surat keterangan pendapatan kotor orang tua yang kemudian dibagi dengan jumlah anggota keluarga yang kemudian penghasilannya itu maksimal 750.000. Jadi teman-teman yang orang tuanya pendapatannya maksimal 4 juta dan 750.000 ketika sudah dibagi ke semua anggota keluarga dan pendapatan kotornya itu adalah 750.000, maka teman-teman bisa mendaftar KIP kuliah ini. Tinggal memperlihatkan buktinya bahwa bukti keterangan, surat keterangan pendapatan orang tua tersebut. Nah, perlu diingat teman-teman sekalian, jadi pendapatan ini adalah pendapatan gabungan kedua orang tua kita, bukan pendapatan masing-masing, bukan pendapatan ayah 4 juta dan ibu 4 juta, tetapi pendapatan keduanya ketika digabung menjadi 4 juta teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, perlu juga teman-teman ketahui bahwa Puslapdik Kemendikbud itu menetapkan penerima KIP kuliah berdasarkan usulan perguruan tinggi yang kemudian telah melakukan registrasi ulang. Jadi teman-teman bisa ditetapkan sebagai penerima KIP kuliah itu setelah teman-teman mendaftar ulang atau registrasi ulang di perguruan tinggi masing-masing. Jadi ingat, setelah mendaftar KIP kuliah, setelah melakukan pengusulan KIP kuliah kepada perguruan tinggi dan teman-teman diterima, diharapkan teman-teman melakukan registrasi ulang di perguruan tinggi masing-masing agar kemudian teman-teman bisa ditetapkan sebagai penerima KIP kuliah. Baik teman-teman sekalian, pertanyaan kedua, saya punya akun KIP kuliah tahun 2021 dan ingin mendaftar KIP kuliah tahun 2022. Bagaimana caranya? Apakah harus membuat akun baru atau tidak? Ketika misalkan teman-teman punya akun KIP kuliah di SIM KIP kuliah yang kemudian dibuat tahun 2021, apakah bisa digunakan? Ya, tentu saja bisa digunakan teman-teman sekalian. Cuman ada tahap yang harus teman-teman lakukan. Teman lakukan adalah silahkan login dengan menggunakan akun KIP kuliah 2021 teman-teman tersebut. Lalu kemudian setelah login, maka akan muncul profil siswa di halaman SIM KIP kuliah. Setelah berhasil login, maka akan muncul profil siswa di halaman SIM KIP kuliah.
Dan di situ juga akan ditampilkan emailnya. Silahkan konfirmasi email dan kemudian perbaharui akun. Setelah itu teman-teman bisa menggunakan akun teman-teman untuk melanjutkan pendaftaran untuk KIF kuliah tahun 2022. Saya pikir itu teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Semoga video ini menjadi inspirasi teman-teman untuk mendaftar KIF kuliah dan teman-teman bisa mendapatkan pencerahan terkait mengenai KIF kuliah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.